suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang dimana menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai arbiter. Adapun tujuan arbiter itu sendiri menjadi sebagai pihak penengah untuk dapat menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, arbitrase biasanya dipergunakan di dalam dunia perdagangan yang meliputi jasa, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahapan dalam arbitrase, yang dimana para pihak bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui lembaga arbitrase. Berhubungan dengan masalah yang kita hadapi, saya selaku pemimpin PT Tiga Putri berencana untuk mengajukan perkara ini ke lembaga arbitrase. Bagaimana menurut Anda terkait wacana yang akan saya ajukan? Menurut saya selaku pimpinan dari PT Sejahtera, mungkin akan lebih baik memang kalau kita mengajukan masalah ini kepada lembaga arbitrase, karena menurut saya lembaga arbitrase memang dianggap bisa menyelesaikan terkait dengan masalah yang kita hadapi dan bisa menemukan titik temu terkait masalah yang kita hadapi sekarang. Terus bagaimana mengenai penunjukan arbiternya? Apakah kita akan memilih arbiter sendiri atau memilih lembaga arbiter yang menunjuk pihak arbiter? Mungkin lebih baik penunjukan arbiter kita serahkan kepada lembaga arbitrase karena mungkin lebih mengetahui kemampuan dari para arbiter tersebut. Selanjutnya masuk kepada tahapan pendaftaran perkara, yang dimana para pihak yakni pemohon dan termohon mendaftarkan perkaranya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selamat siang, silakan duduk. Saya bantu. Kami ingin mendaftarkan permohonan arbitrase. Terima kasih, Bu. Selamat siang, apakah ada yang bisa bantu? Kami ingin mendaftarkan permohonan arbitrase kami. Ibu silakan mengisi surat permohonan registrasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Mengenai penyelesaian perkaranya, apakah Ibu menggunakan arbiter tunggal atau majelis? Di sini kami telah sepakat untuk menggunakan arbiter majelis. Apakah Ibu sudah memilih arbiter atau kami pilih? Kami sepakat bahwa pemilihan majelis dan diserahkan kepada lembaga arbitrase. Begitu saya datang jadwal sidang terlebih dahulu. Ibu, kebetulan ada jadwal sidang kosong pada tanggal 12 Desember 2023. Baik, Pak. Baiklah, surat panggilan kami akan berikan pada tanggal 9 Desember 2023. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, para pihak bertemu dengan majelis arbitrase yang ditunjuk untuk dapat menyelesaikan perkaranya tersebut. Selanjutnya masuk kepada tahapan proses persidangan arbitrase, yang dimana para pihak mengajukan identitasnya kepada majelis arbiter. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, sidang
sidang sengketa perdata bisnis antara PT Tiga Putri dan PT Sejahtera perihal wan prestasi nomor A11-1/04/01/2023 banding akan dibuka oleh arbiter 1. Sidang perdata arbitrase nomor A11-1/KP.01/01/2023 antara PT Tiga Putri dan PT Sejahtera perihal uang prestasi antara PT Tiga Putri sebagai pemohon dan PT Sejahtera sebagai termohon dengan sidang arbitrase dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada pemohon, apakah sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui bani? Kepada termohon, apakah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui bani? Baik, kepada pemohon dan termohon, silakan menyerahkan identitas dari surat izin bersyarat. Kepada pemohon dan termohon, silakan memberikan keterangan terkait dengan masalah yang dihadapi. Saya persilahkan kepada pemohon untuk memberikan keterangannya. Baik, saya Musdalifa sebagai pimpinan dari PT Tiga Putri, di mana sebagai pemohon. Pada tanggal 28 Februari 2023, saya dan PT Sejahtera melakukan kerjasama yang dimana saya menanamkan saham sebesar 200 juta kepada PT Sejahtera dengan persyaratan PT Sejahtera harus memberikan 10% dari penghasilannya setiap tahun. Namun pada tahun keempat dan kelima PT Sejahtera hanya memberikan sebesar 5%. Padahal di dalam perjanjian itu menyatakan harus memberikan 10% dari penghasilan setiap tahunnya. Bagaimana dengan termohon? Apakah memang benar keterangan yang telah disampaikan oleh pemohon? Memang benar, yakni pada tanggal 28 Februari 2018 telah terjadi perjanjian antara PT Tiga Putri dengan PT Sejahtera yang dimana PT Tiga Putri menanamkan saham sebesar 200 juta kepada PT Sejahtera dengan syarat bahwasanya PT Sejahtera harus memberikan keuntungan kepada PT Tiga Putri sebesar 10%. Baik, terima kasih atas keterangan kedua belah pihak. Persidangan hari ini diskorsing selama 10 menit. Selanjutnya tahap kedua yakni tahap pembuktian, yang dimana para pihak memberikan alat bukti kepada majelis arbiter dan para pihak menghadirkan masing-masing saksi untuk memberikan kesaksiannya kepada majelis arbiter. Skorsing dibuka. Sidang dibuka dengan tahapan pembuktian. Saya persilahkan kepada saudari pemohon untuk mengajukan bukti yang dimiliki. Saya persilahkan kepada saudari termohon untuk mengajukan bukti yang dimiliki. Adakah saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon?
Ada majelis. Baik, saksi pemohon silakan memasuki ruangan persidangan. Apakah Anda saksi dari pihak pemohon? Ya. Apa jabatan saudari saksi di perusahaan tersebut? Saya selaku sekretaris dan pimpinan PT Tiga Putri. Baik, saya persilahkan kepada anggota lain untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pemohon. Apakah Anda mengetahui kapan perjanjian itu dibuat? Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 10. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa saudari ada di tempat itu dan apa kepentingan saudari di tempat itu? Karena saya selaku sekretaris dan pimpinan PT Tiga Putri, jadi saya mendampingi pimpinan saya. Apakah Anda mengetahui tempat perjanjian itu dibuat? Ya, perjanjian tersebut dilakukan di kantor PT Sejahtera. Bisakah saudara saksi menceritakan kronologi terjadinya perjanjian ini? Kronologi perjanjian diawali dengan PT Tiga Putri melakukan penanaman saham kepada PT Sejahtera dengan perjanjian dan persyaratan bahwa PT Sejahtera harus memberikan hasil sebanyak 10% di setiap tahunnya. Namun pada tahun pertama, kedua dan ketiga PT Sejahtera memang memberikan 10% dari hasilnya. Namun pada tahun keempat dan kelima PT Sejahtera hanya memberikan 5% saja. Baik, mungkin cukup kesaksian yang diberikan oleh saksi pemohon. Silahkan meninggalkan ruangan persidangan. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah ada saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini? Ya, ada majelis. Baik, saksi pemohon silakan memasuki ruangan persidangan. Apakah Anda saksi dari saudari termohon? Ya, benar majelis. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari saksi. Apa hubungan saudari saksi dengan saudari termohon? Saya merupakan bendahara dan pimpinan PT Sejahtera. Apakah saudari saksi berada di lokasi ketika terjadi perjanjian? Baik, kebetulan pada hari itu saya mendampingi pimpinan dari PT Sejahtera dalam melakukan perjanjian dengan PT Tiga Putri. Oke, terima kasih. Apakah saudari saksi mengetahui kapan perjanjian tersebut dibuat? Baik, pada saat perjanjian dibuat antara PT Sejahtera dengan PT Tiga Putri dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 pada pukul 10. Apakah saudari saksi mengetahui alasan mengapa PT Sejahtera hanya memberikan 5% saja, sedangkan perjanjian awal itu 10%? Baik, mengapa PT Sejahtera hanya memberikan 5% kepada PT Tiga Putri dengan alasan karena 2 tahun kebelakangan di mana PT Sejahtera mengalami penurunan penjualan sehingga kami hanya memberikan keuntungan sebanyak 5% kepada PT Tiga Putri. Mungkin cukup kesaksian yang diberikan oleh saudari saksi termohon. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Itulah bukti dan keterangan yang telah diberikan oleh
aspirasi kedua belah pihak, kami akan menjelaskan waktu selama 15 menit. Tahap ketiga yakni tahap pemutusan, yang dimana majelis arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat binding yakni final dan mengikat terkait dengan penyelesaian sengketa dari kedua belah pihak. Skorsing persidangan dibuka dengan tahapan pembacaan putusan. Putusan atas perkara nomor huruf A 11-1-KP.04.01-2023 Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Arbitrase pada bani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya, bahwa pihak termohon harus membayar utang sebesar 10% selama 2 tahun dan pihak termohon diberikan tenggang waktu selama 5 bulan. Sidang pada hari Jumat 8 Desember 2023 ditutup. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian